Nezla, orang anak dari Bapak Sutarmojoyo ini mengalami kejang demam itu dan dibawa ke puskesmas. Kemudian puskesmas menerima Nezla dan merawat. Lalu menurut termohon itu adalah sudah sesuai prosedur. Nah, maka kalau saja ada bangunan yang ditempel tulisan puskesmas, apakah itu udah pasti puskesmas? Belum tentu. Tapi puskesmas itu syaratnya harus ada dokter, harus ada peralatan yang lengkap. Nezla datang ke puskesmas untuk mendapat rujukan, tetapi tidak adanya dokter, maka segala perawatan yang diberikan kepada Nezla, disuntik, diinfus, seluruhnya tanpa kehadiran dokter. Saya ingin tanya, ini prosedur yang mana yang dimaksud oleh Pemkab Bangka Barat? Prosedur pelayanan kesehatan yang aman dan menyelamatkan pasien, atau prosedur yang dimaksud dalam agar pencairan BPJS Kesehatan itu bisa dibayarkan? Kemudian ketika kami tanya meninggalnya karena kejang demam atau hidrosefalus, mereka tidak bisa juga jawab, karena memang tidak ada kompetensi sejak awal Nezla sudah masuk karena ada catatan hidrosefalus. Ini harus ranah dokter spesialis, dan klien kami Bapak Sutarmojoyo meminta untuk dirujuk. Saya ingin nyampaikan juga, saya tidak tahu apakah Bupati Bangka Barat tahu peristiwa ini, karena Bupati tidak pernah suruh orang untuk investigasi masalah ini, tidak pernah datang bertanya apa kerugian yang Bapak alami, bagaimana peristiwa hukumnya, tanya. Enggak ada juga, tiba-tiba datang lalu berpihak maksud saya, Bupati berpihak kepada stafnya dan memberi bantuan hukum kepada stafnya. Itu sah saja, tapi tolong dengar dulu rakyatnya. Jadi poin saya ingin tanya kepada Bapak Bupati Bangka Barat, kenapa Bapak ketika sudah terpilih malah meninggalkan rakyatnya? Ditanya, diselesaikan, tapi bukan hanya untuk memberi belasungkawa. Dengar dulu kerugiannya. Makanya ada forum mediasi ini. Oleh sebab itu, saya ingatkan kepada Bapak Bupati Bangka Barat, saya sampaikan Pak melalui forum ini, dan kepada seluruh bupati lah di seluruh Indonesia, bahwa kalau Bapak Bupati punya legal, rumah sakit punya legal, rakyat pun punya legal. Maka kita akan teruskan ini sampai ke jalur upaya hukum, dan saya ingin dengar secara langsung dari pihak pembela hukum yang ada di PDKP apa langkah hukum yang akan kita tempuh, baik pidana maupun perbuatan melawan hukum di peradilan perdata. Terima kasih Pak Mediator.